Apanya yang bagaimana bisa, Nona? Tanya Bram saat melihat Nona Cleo kebingungan. Tidak, hanya saja aku bingung. Kenapa Dedi menjodohkan aku denganmu? Ucap Cleo dengan sangat hati-hati. Karena ia tidak ingin menyinggung perasaan Bram. Walaupun Cleo tidak mau dijodohkan dengan pria itu, tapi dirinya tidak mau menghina orang lain. Nona, Anda salah paham. Orang yang akan dijodohkan dengan Anda adalah Tuan Kenan Meller. Dan aku hanya asisten pribadinya. Jelas Bram sembari menekan kekesalannya. Karena sejak tadi dirinya hendak menjelaskan yang sebenarnya, tapi selalu dipotong begitu saja oleh wanita itu. Dan setelah mengetahui kalau dirinya bekerja sebagai asisten pribadi Tuan Kenan, Nona Cleo masih juga tidak mengerti. What? Tapi pakai Cleo dengan wajah yang terkejut. Sial, kenapa jadi begini? Umpatnya dalam hati, sembari menatap Kenan dengan intens. Rupanya Anda sama sekali tidak melihat data tentang calon suami sendiri. Tanya Kenan setelah lama diam dan melihat kebodohan wanita yang ada di hadapannya. Itu Cleo menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sembari mengundurkan langkahnya mendekati Alex. Kenapa kau tidak bilang? Bram bukan orang yang dijodohkan denganku, bisik Cleo. Alex yang ditanya hanya mengangkat kedua bahunya dengan santai. Anda yang tidak mau mendengarkan perkataan orang lain dan selalu memotong, jawab Alex sengaja dengan suara yang keras, hingga membuat Cleo kesal dan menginjak kaki pengawal pribadinya itu. Awas kau, umat Cleo dengan tatapan yang tajam pada Alex. Lalu kembali menatap pada Kenan, yang merupakan calon suami yang sesungguhnya. Oh my god. Jadi dari tadi aku berakting tidak ada gunanya. Karena yang evil bukanlah calon suamiku, tapi asisten pribadinya. Gumam Cleo dalam hati, sembari menghela nafasnya. Lalu kembali tersenyum untuk menutupi rasa malunya. Bram, berikan ceknya, perintah Kenan dengan tegas, sembari duduk kembali di tempatnya, tanpa mempersilahkan Cleopatra untuk duduk. Baik Tuan. Bram segera membuka tasnya dan memberikan sebuah cek pada Nona Cleopatra. Isi berapapun jumlah yang kau inginkan. Of course, aku pasti akan mengisinya, Tuan Kenan. Dan kau jangan terkejut dengan jumlahnya. Cleo mengambil cek tersebut lalu tanpa sungkan memasukkannya ke dalam dompet, sembari duduk dengan anggun di hadapan Kenan. Dasar sombong, kau pikir aku kekurangan uang? Aku jadi penasaran, seberapa kaya seorang Kenan Meller? Gumamnya dalam hati saat melihat betapa angkuhnya pria itu. Karena permasalahan kita sudah selesai, aku tidak mau berbasa-basi lagi. Tanggal berapa yang kau inginkan untuk kita menikah? What? Menikah? Kau bercanda ya? Pakai Cleo dengan terkejut. Aku belum setuju untuk menikah denganmu. Asal kau tahu, aku mempunyai banyak kekasih. I know, jawab Kenan dengan singkat. What? Cleo lagi-lagi terkejut. Tapi, aku ini suka kehidupan bebas dan berganti-ganti pria. Sudah menjadi hobiku. Aku tidak peduli. Yang aku tanyakan sekarang,
Kau setuju menikah atau tidak? Tanya Kenan to the point, karena tidak ingin berlama-lama berbincang dengan seorang Cleopatra. Tentu saja tidak, jawab Cleo dengan tegas. Namun kepalanya justru menggaruk, membuat Bram dan Alec tertawa melihat sikap Nona Cleopatra yang tadinya penuh percaya diri, namun kini menjadi salah tingkah di hadapan Tuan Kenan. Tapi sayangnya aku tidak bisa menerima sebuah penolakan, ucap Kenan dengan dingin dan tatapan yang tajam, sembari berdiri dari tempat duduknya, hendak pergi dari tempat tersebut. Hei, tunggu! Cleo tidak terima begitu saja saat Kenan memutuskan secara sepihak. Aku tidak mau menikah denganmu sebelum mencoba seberapa kuat kau di atas ranjang. Cleo menggigit bibir bawahnya, menyentuh dada bidang Kenan dengan sentuhan yang menggoda. Mencoba bersikap seperti agar pria itu muak padanya dan membatalkan perjodohan mereka. Karena pria baik-baik pasti tidak akan mau menikah dengan seorang. Kenan menatap Cleo dengan sangat tajam, lalu menarik satu sudut bibirnya. Baiklah, kita ke hotel sekarang, bisik Kenan. Dek. Cleo yang terkejut dengan jawaban Kenan sampai memundurkan langkahnya dan hampir terjatuh kalau saja pria itu tidak menarik pinggangnya saat ia menabrak pelayan yang berjalan di belakangnya. Mampus kau Cleopatra, Matteo. Cleo bergidik ngeri melihat seringan tipis di bibir Kenan. Sementara itu, di tempat yang berbeda, terlihat seorang wanita cantik tengah berkutat di depan layar laptopnya. Dengan jari yang begitu lincah menari di atas keyboard mengetik kata demi kata menjadi sebuah kalimat untuk ia jadikan sebuah novel. Ya, semenjak dihukum tidak boleh keluar dari mansion selain untuk urusan kuliah dan pekerjaan, Baby kembali fokus menulis novel tentang kisah cintanya bersama Agam. Baby sengaja menulis kisah cintanya itu menjadi sebuah novel agar bisa dibaca oleh semua orang termasuk anak-anaknya kelak. Dan saat memikirkan anak-anak, tangannya secara refleks menyentuh perutnya yang datar. Apa aku sanggup hamil dan melahirkan? Tanyanya pada diri sendiri, karena ia merasa tidak yakin bisa hamil di usianya yang masih muda. Terlebih lagi, Baby masih ingin hidup bebas dan bersenang-senang. Rasanya tidak lucu seorang baby memiliki baby, ucapnya dengan tertawa geli. Tanpa menyadari, sejak tadi ada seseorang yang mendengarkan pembicaraannya. Kau sedang apa? Baby yang terkejut menengok ke belakang dan melihat suaminya sudah berada di dalam kamar mereka, entah sejak kapan. Ia pun segera menutup layar laptop lalu menghampiri Agam yang terlihat tengah menggulung lengan kemejanya. Kau sudah pulang? Agam menganggukkan kepalanya. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Bersiaplah. Tapi kita mau kemana? Tanya Baby dengan bingung. Karena biasanya pria itu lebih memilih menghabiskan waktu mereka untuk berkumul di atas ranjang daripada pergi keluar. Jangan banyak bertanya, cepat bersiaplah. Baby yang tidak ingin berdebat dengan suaminya memilih masuk ke dalam walk-in closet untuk berganti pakaian. Di mana Cleo? Dia sudah pulang atau belum?
Tanya Agam, karena ia tahu hari ini adiknya bertemu dengan calon suaminya. Dan Agam ingin menanyakan bagaimana pertemuan keduanya. Sepertinya Cleo belum pulang, jawab Baby dengan berteriak. Belum pulang. Agam menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Merasa bingung, kenapa adiknya itu belum pulang. Ia pun mengambil ponselnya ingin menghubungi Alex untuk menanyakan keberadaan Cleopatra. Namun panggilan itu tidak juga diangkat. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan pulang, pikir Agam. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, akhirnya kendaraan yang ditumpangi oleh Agam dan Baby sampai di sebuah butik terkenal yang ada di Jakarta. Kau ingin membelikan aku pakaian? Tanya Baby sembari masuk ke dalam butik. Agam menganggukkan kepalanya. Lebih tepatnya, gaun pernikahan. Seketika itu juga Baby menatap suaminya dengan wajah yang terkejut. Gaun pernikahan? Jadi kita akan mengadakan acara resepsi. Agam lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Untuk persiapan pesta sudah ditangani oleh wedding organizer. Mereka akan membuat pesta seperti yang kau inginkan. Terima kasih, Baby tanpa malu memeluk suaminya di depan pemilik butik dan para karyawan yang ada di ruangan tersebut. Agam yang tidak terbiasa bermesraan di depan umum mendorong perlahan tubuh Baby sembari berdeham dengan keras. Cobalah gaunmu. Baby menganggukkan kepalanya dengan sedikit perasaan kesal karena lagi-lagi Agam membatasi kedekatan mereka jika berada di tempat umum. Mari ikut kami, Nyonya. Sang pemilik butik langsung melayani sendiri pelanggannya karena mengetahui dengan jelas siapa itu Agam Mateo dan Baby Arbito. Kedua keluarga besar yang sangat berpengaruh baik di dalam dan di luar negeri. Melihat Baby masuk ke dalam ruang ganti pakaian, Agam memilih duduk di atas sofa sembari mengecek pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Dan setelah menunggu lama, akhirnya Baby keluar dengan gaun pakaian yang melekat di tubuhnya. Bagaimana, Aku cantik tidak? Tanya Baby dengan malu-malu. Saat melihat suaminya tampak terkejut, bahkan sampai menjatuhkan ponselnya. Tentu saja Anda sangat cantik, sang pemilik butik yang menjawab. Benar bukan Tuan Agam menelan salivanya dengan susah payah, sembari mengambil ponselnya yang terjatuh. Ia tidak mengungkiri perkataan sang pemilik butik. Baby terlihat sangat cantik dan anggun dengan gaun model twins dan akse drapery berwarna nude. Kau cantik, sayang. Agam tanpa sadar mendekat ke arah istrinya, menarik pinggang ramping itu dan membawanya ke dalam pelukan. Baby yang terkejut dengan sikap Agam hanya bisa berdiam saat pria itu dengan berani menarik pinggangnya dan kini mencium bibirnya di depan pemilik butik dan orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Sebuah ciuman singkat namun begitu berkesan di hati Baby karena dilakukan oleh Agam di tempat umum. I love you, ucap Agam setelah melepaskan ciuman mereka, mengusap bibir merah yang baru saja ia kecup dengan mesra. Perasaan sedih. Sedih karena mengingat acara pernikahan mereka waktu itu dilakukan dengan begitu sederhana. Bahkan Baby hanya mengenakan pakaian pasien dalam kondisi koma tidak sadarkan diri.
Aku juga mencintaimu, Ah. Balas baby dengan hati yang bahagia. Aham, sang pemilik butik sengaja berdaham. Tuan, apa tidak sekalian mencoba tuxedo Anda? Agam menggelengkan kepala. Tidak perlu, jawabnya singkat, tanpa mengalihkan tatapan pada baby. Bagaimana? Kau suka dengan gaunnya? Tanya Agam. Aku suka, tapi aku lebih suka dengan ciuman tadi, bisik baby dengan malu-malu. Agam tersenyum tipis, bahkan sangat tipisnya, sampai tidak ada yang melihat senyuman tersebut. Kalau begitu, cepat ganti pakaianmu. Kita pulang, bisik Agam. Baby yang mengerti arti ucapan Agam semakin malu, hingga wajahnya kini memerah seperti tomat. Ia pun segera masuk ke ruang ganti pakaian, lalu melepaskan gaun pengantin yang dikenakannya. Dan setelah mengobrol sebentar dengan pemilik butik untuk memastikan kembali gaun milik baby, mereka pun keluar dari butik, berjalan masuk ke dalam mobil. Setelah sebelumnya Agam membisikkan tempat yang akan ditujunya pada supir. Ah, kau bilang kita akan pulang? Tanya baby saat melihat jalanan yang dilewatinya berlawanan arah dengan mansion Matteo. Kita tidak jadi pulang. Oh, ucap baby dengan sedikit rasa kecewa. Karena tadinya ia pikir mereka akan pulang dan seperti biasanya melakukan kegiatan olahraga di atas ranjang. Karena entah mengapa, akhir-akhir ini baby justru bersemangat jika diajak bercinta. Bahkan pernah satu waktu baby yang meminta lebih dulu pada Agam dengan menahan rasa malu. Kita akan ke hotel, lanjut Agam sembari mengecup pipi baby. Ke hotel? Tapi belum sempat meneruskan perkataannya. Bibirnya sudah lebih dulu dilumat oleh Agam. Sebuah ciuman yang awalnya lembut kini berubah menjadi menuntut saat pria itu menarik tengkuknya untuk memperdalam ciuman mereka. Dan setelah beberapa menit menempuh perjalanan, mobil yang mereka tumpangi sampai di depan hotel. Tanpa membuang waktu, keduanya berjalan masuk ke dalam dengan bergandengan tangan. Namun langkah kaki mereka terhenti saat melihat sosok yang sangat dikenalnya, tengah berdiri tidak jauh dari tempat mereka berdiri.